Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian dan perhatian Tuhan. Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan kita, hal yang paling kita butuhkan adalah Tuhan memperhatikan, Tuhan mempedulikan kehidupan kita. Jika Allah mempedulikan, jika Allah memperhatikan kita, maka dalam kita menjalani hidup kita, kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang besar. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah situasi kehidupan kita. Kita akan melihat dan mengalami bagaimana Tuhan menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya saudara, Tuhan itu begitu rindu memperhatikan umat-umatnya karena kita berharga di matanya. Kita umatnya yang seringkali menghalangi Tuhan menyatakan perhatiannya bagi kita melalui pelanggaran kita, melalui kita abai dan tidak mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tetapi biarlah saudara, melalui video ini, ayat-ayat emas yang akan kita belajar di dalam video ini, kita memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita memahami bagaimana Tuhan memperhatikan hidup kita, dan kita membuka hati kita, membuka hidup kita untuk Tuhan menyatakan kepedulian dan perhatiannya di dalam hidup kita, saudara. Dengan kerinduan melalui video ini, saudara akan mengalami perhatian dan kepedulian Tuhan di dalam kehidupan saudara ke depan. Dan saya rindu saudara, satu saat saudara akan bersaksi, menuliskan kesaksian saudara di channel ini saudara, bagaimana Tuhan menyatakan perhatian dan kepeduliannya di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam ayat-ayat emas yang sebentar lagi kita belajar, dan kemudian saudara mengalami kepedulian dan perhatian Tuhan. Silakan tulis kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang perhatian dan kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, ketika umat-umat Israel sedang mengalami penderitaan di Mesir, dan saat mereka menderita karena mereka ditekan, karena mereka diperah, dikatakan di sini pengerah-pengerah mereka menekan mereka, membuat mereka begitu menderita, begitu sengsara. Dan kemudian dalam penderitaan dan kesengsaraan mereka itu, mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini mencatat bahwa saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan penderitaan mereka. Bahkan dikatakan Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Saudara, dalam segala kesengsaraan, penderitaan, tekanan, masalah, persoalan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan.
Jika kita rindu Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan menyatakan perhatiannya di dalam kehidupan kita, berserulah kepada Tuhan dalam penderitaan saudara. Ketika saudara menderita, jangan pergi mengadu ke tempat lain, jangan cari jalan yang lain, jangan cari pelarian dari penderitaan yang saudara alami dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara mengalami penderitaan dalam kehidupan saudara, yang harus saudara lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Karena firman Allah mencatat bahwa Tuhan mendengar seruan umat-umatnya yang sedang mengalami penderitaan. Seberapa berat penderitaan yang sedang saudara alami saat ini, berserulah kepada Tuhan. Firman-Nya ini mencatat bahwa Dia mengetahui segala penderitaan saudara. Dia mengerti segala penderitaan saudara. Dia memahami, mengetahui lebih daripada saudara mengetahui penderitaan yang saudara alami saat ini. Dan Dia Allah yang akan memperhatikan saudara dalam kesengsaraan saudara. Dia campur tangan menyatakan kuasanya. Itu sebabnya dalam segala penderitaan yang saudara alami, berserulah kepada Tuhan. Ayat emas berikutnya tentang kepedulian dan perhatian Tuhan adalah dari Mazmur pasal 40 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa aku ini sengsara dan miskin. Dia sedang ada dalam situasi sengsara. Dia juga menyatakan dirinya sebagai orang yang miskin. Tetapi lihat saudara, sekalipun dia sengsara, sekalipun dia miskin, yang mungkin dianggap tidak layak, yang mungkin diabaikan, dianggap rendah dan sebagainya, tetapi firman ini mencatat bahwa Tuhan memperhatikan dia. Dalam kemiskinannya, dalam kesengsaraannya, Tuhan memperhatikan dia. Dan akhirnya dia berkata bahwa Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Tuhan memperhatikan dia dan meluputkan dia dan menolong dia dalam kesengsaraan dan kemiskinannya. Hari ini saudara, ketika hidupmu sengsara, kalau engkau miskin hari ini, jangan kecewa saudara, jangan rendah diri, jangan putus asa, karena ada Tuhan yang memperhatikan dan akan menolong kehidupan saudara. Firman-Nya mencatat bahwa Dia memperhatikan orang-orang yang miskin. Saya sudah melihat saudara dalam pengalaman pelayanan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara ketika dia datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kesungguhan. Ketika dia datang berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia, Tuhan mengubah hidupnya. Sehingga orang-orang yang tadinya sengsara ini menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya sudah melihat orang-orang miskin yang datang kepada Tuhan akhirnya diubah oleh Tuhan, akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, akhirnya diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Itu sebabnya hari ini dalam kemiskinanmu, berserahlah kepada Tuhan. Dalam kesengsaraanmu, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan yang memperhatikan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya saudara tentang perhatian dan kepedulian Tuhan adalah dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Artinya orang yang memperhatikan orang lain. Kenapa saudara? Karena Tuhan meluputkan dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan memelihara dia. Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan.
Itu janji firman Tuhan, saudara, bagi orang yang memperhatikan orang lain, memperhatikan orang lemah. Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan sehingga hidupnya berbahagia. Saudara, luar biasa janji firman Tuhan ini bagi orang yang memperhatikan orang lain. Artinya, saudara, orang yang memperhatikan orang lain akan diperhatikan oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, belajar peduli kepada orang lain, belajar memperhatikan orang lain. Kalau Tuhan memberkati, saudara, belajar menyalurkan berkat kepada orang lain. Kalau Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup saudara, belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Kenapa, saudara? Karena orang yang demikian adalah orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Karena Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, dan Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan oleh musuhnya. Pembelaan Tuhan nyata bagi orang-orang yang memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Mari kita belajar memperhatikan orang lain. Mari kita belajar mempedulikan orang lain, karena Tuhan akan memelihara dan memperhatikan kehidupan kita, saudara. Lihat sekeliling, saudara. Adakah di sana orang-orang yang membutuhkan perhatian, saudara? Lihat anak-anak Tuhan. Adakah di sana anak-anak Tuhan yang membutuhkan perhatian, saudara? Lihat orang-orang yang melayani Tuhan. Adakah di sana orang-orang yang melayani Tuhan membutuhkan perhatian, saudara? Dengar, saudara, ketika engkau memperhatikan mereka, Tuhan yang akan memperhatikan engkau berlimpah-limpah. Jadilah orang yang belajar memperhatikan orang lain supaya hidup saudara juga diperhatikan oleh Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang kepedulian dan perhatian Tuhan adalah dari Mazmur pasal 144 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia itu sehingga engkau memperhitungkannya? Di dalam ayat ini, saudara, pemazmur menegaskan bahwa Tuhan begitu baik bagi manusia, sampai dikatakan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Jawabannya, manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan, saudara, sehingga dia memperhatikan manusia. Bahkan dia rela mati. Dia turun dari sorga, dia tinggalkan sorga. Dia rela terhina hidup sebagai manusia dan bahkan mati di kayu salib. Dia rela melakukan itu semua karena manusia, karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Tapi kenapa pemazmur ini mengatakan bahwa apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Karena manusia itu sudah berdosa, sebenarnya tidak layak untuk diperhatikan oleh Tuhan. Sebenarnya manusia itu selayaknya dihukum, dimurkai, dan dibinasakan. Tetapi Tuhan begitu baik, dia memperhatikan manusia yang berdosa. Bahkan dia rela mati, dia rela mengorbankan segalanya bagi manusia yang berdosa. Artinya apa, saudara? Bahwa perhatian Tuhan sungguh luar biasa bagi umat-umatnya, bagi manusia yang berdosa. Perhatian Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara. Itu sebabnya hargailah perhatian Tuhan. Karena memang saudara berharga di mata Tuhan, tapi sebenarnya saya dan saudara juga tidak layak lagi oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan memperhatikan kita. Itu sebabnya saudara, hargailah perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya, Tuhan? Siapakah kami sehingga engkau memperhatikan kami, Tuhan? Sebenarnya kami tidak layak, tetapi karena kasih karunia-Mu, engkau memperhatikan kami, engkau mempedulikan kami. Kami akan menghargai perhatian Tuhan. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang perhatian dan kepedulian Tuhan. Di dua bagian firman Tuhan yang terakhir ini, saya rindu kita melihat satu perikop. Yang pertama yaitu dari Markus pasal yang ke-6
ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, di dalam peristiwa ini adalah di mana satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang danau terlebih dahulu, mendahului dia, dan kemudian dia pergi untuk berdoa. Dan dikatakan saudara, setelah murid-muridnya pergi menyeberang danau, dan kemudian mereka sedang ada di tengah danau di tengah malam, lalu angin sakal menerpa perahu mereka, sehingga mereka waktu itu sangat ketakutan. Mereka diterpa angin sakal itu, dan angin sakal itu hampir menenggelamkan mereka. Tetapi saudara, dalam keadaan seperti itu, ketika mereka sangat ketakutan, ketika masalah menimpa mereka, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi dalam masalah, dalam persoalan, ketika badai menerpa mereka, ia melihat mereka. Ia melihat penderitaan mereka, ia melihat kesengsaraan mereka, ia melihat masalah yang mereka alami. Hari ini pun saudara, seberapa besar, seberapa berat pun masalah yang saudara alami di dalam hidup saudara, dengar saudara, Tuhan melihat segala kesengsaraan saudara. Tuhan melihat segala penderitaan saudara. Dia tahu segala sesuatu, dia melihat segala sesuatu, dia memperhatikan segala sesuatu. Dan bukan hanya melihat saudara, bukan hanya melihat dari kejauhan, tetapi lihat apa kata firman Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Ia datang karena dia mau menolong mereka. Dia datang karena dia mau menyelamatkan mereka. Hari ini pun dalam masalah, persoalan, penderitaan yang saudara alami, penyakit yang saudara alami, Tuhan melihat saudara. Dan dia bukan hanya melihat dari kejauhan, tetapi dia datang hendak melakukan mujizat. Dia datang hendak melakukan perkara besar. Dia datang hendak menolong saudara, membebaskan saudara, menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban berat kehidupan saudara hari ini, Tuhan datang untuk memperhatikan saudara. Lalu kemudian saudara, ayat selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dia datang untuk membawa ketenangan. Dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Dia mau sekalipun ada badai, ada persoalan, ada tantangan yang dihadapi oleh muridnya, tapi mereka tetap tenang karena dia hadir. Tetapi mereka tidak takut karena dia hadir bersama mereka. Hari ini pun saudara, dalam tantangan persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita, Yesus perhatikan dan dia datang untuk menolong kita, dan dia mau kita hadapi semuanya bersama dengan dia dalam ketenangan. Dia berkata, "Tenanglah, jangan takut." Apa yang saudara alami hari ini, Tuhan berkata saudara, tenanglah, jangan takut. Dia perhatikan semuanya, dia tahu semuanya, dia mengerti semuanya, dan dia mau menolong saudara.
Lalu kemudian saudara, dia naik ke atas perahu dan angin pun reda. Badai pun diam. Masalah pun selesai. Dia naik ke atas perahu, semua masalah selesai. Jadi bukan hanya dia melihat, bukan hanya dia datang, bukan hanya dia berkata tenang jangan takut, tetapi dia masuk ke atas perahu itu dan badai pun redalah. Semua masalah selesai. Saudara, hari ini apapun masalah, apapun tantangan, apapun persoalan, apapun beban yang sedang saudara hadapi, ketahuilah Tuhan melihat saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Dan dia datang untuk menolong saudara. Dia berkata, anakku tenanglah, jangan takut. Berat bebanmu, berat persoalanmu, Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Dan dia mau hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, menyelesaikan, menghentikan badai kehidupan yang sedang saudara hadapi. Ketika engkau sakit, Tuhan melihat, Tuhan datang. Dan dia berkata, anakku tenanglah, jangan takut. Dia menyembuhkan saudara. Ketika bebanmu berat, dia datang dan berkata, anakku jangan takut, tenanglah. Dia angkat segala beban saudara. Lalu kemudian ayat emas terakhir saudara, dari satu perikop firman Tuhan lagi, saya akan membacakan kepada saudara, yaitu dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Saudara, di dalam perikop ini diceritakan Yesus satu kali pergi ke Yerusalem dan kemudian pergi ke satu kolam yang namanya kolam Betesda di Yerusalem. Di sana begitu banyak orang sakit karena ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air kolam itu, siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya akan sembuh. Dan Yesus datang ke sana. Dan ketika Yesus datang di sana ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan saudara, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia lama dalam keadaan itu. Lihat saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Yesus melihat orang yang sedang sakit itu. Dan kemudian saudara dikatakan lagi, dan karena ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Dia juga tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Sebelum dia bertanya, dia tahu orang itu sudah lama sakit lumpuh. Hari ini pun sekali lagi saya mau menegaskan, Yesus melihat segala penyakit, segala penderitaan, segala kesengsaraan saudara. Dan Yesus tahu segala sesuatu. Sama seperti dia tahu orang itu sudah lama sakit. Dan kemudian saudara, selanjutnya ayat yang ke-6 ini ditegaskan. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hari ini pun dia tawarkan sama seperti dia menawarkan kepada orang lumpuh itu. Dia berkata,
Orang itu sedang sakit, sedang terbaring di situ. Kemudian dia berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini pun, saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang berbeban berat, maukah engkau jalan keluar? Maukah engkau bebanmu diangkat? Maukah engkau masalahmu selesai? Maukah engkau penyakitmu disembuhkan? Dan singkat cerita, saudara, dia berkata kepada orang itu, bangkit, angkat tilammu. Dan kemudian orang itu disembuhkan. Hari ini pun Yesus melihat saudara. Dia peduli saudara, dan dia tawarkan jalan keluar bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, dia tahu, dia lihat, dan dia tawarkan jalan keluar bagi kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian dan perhatian Tuhan. Hari ini ketahuilah, Tuhan peduli kepada saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia memperhatikan saudara dan Dia melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami kepedulian dan perhatian Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, bagaimana Engkau mempedulikan umat-umat-Mu. Dan saat ini kami percaya, Engkau pun mempedulikan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Nyatakan kepedulian-Mu bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu sebagai bukti Engkau peduli kepada mereka ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, apapun keadaan mereka, apapun situasi kehidupan mereka, Tuhan peduli. Tuhan peduli. Hari ini mereka mengalami perhatian dan kepedulian Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami perhatian dan kepedulian Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan ini, dan hamba berdoa setiap umat-Mu mengalami perhatian dan kepedulian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Termulialah Engkau di takhta-Mu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara
menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa, berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tengking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat
kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka, dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pegawai honoris ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini, dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan, dalam nama Yesus.
Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami, dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur,
bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, organisasi-organisasi gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa pulihkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini. Saudara, itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.